secara konservatifnya yang ditinggalkan ditegakkan kesamaan ini ditegakkan untuk domain dari semuanya jadi melingkupi semua area ya ini yang namanya multi-channel tapi kita sudah bahas beberapa kali bahwa ini possible untuk dipecahkan karena kita belajar dari pengalaman ya dengan dua dimensi aja itu sulit untuk diselesaikan karena apa namanya ini ada dimensi kan lihat persamaannya ya ada dimensi ada dimensi waktu dan tiga dimensi ruang itu FD juga sama ini FD dan bahkan di sini dimensi ruangnya ada yang tegangannya ada yang tegangan geser sama tegangan normalnya ini lebih kompleks lagi untuk persamaan momentum itu baru dalam AX belum Y dan Z ini serupa itu kompleks lagi ini kan yang percaya sudah kita di panas ya sebagai contoh ya kita bisa lihat yang di perpindahan panas ya nah itu ada di sini nah ya sebagai contoh tidak menyelesaikan persamaan diferensial yang sebenarnya cukup simpel ya, dengan hanya cuma dua dimensi ya dan kita lihat ya persamaan diferensial yang dua dimensi yang ya yang jadi jadi sebenarnya sampai saat ini sampai detik ini tidak pernah ada yang berhasil memecahkan kesamaan ini dilupakan persamaan momentum ini yang melakukan yang terbenci dengan menggunakan dialektik jadi itu seperti ini secara Allah untuk kasus-kasus yang terjadi apalagi yang kita lihat di negara bersama dengan yang kita mengatakan langsung yang kita yang berbahagia yang berdua dimensi kuliah ini kalian ada dapat
16 ini ya. Dia ada beberapa yang termasuk di salah satunya adalah Bapak Desi yang dari India itu. Misalnya sama aljabar sosial ini kita ubah menjadi persamaan aljabar biasa gitu ya. Gimana? Nah, kalau kita lihat persamaan ini bisa dilakukan mengubah persamaan turunan menjadi persamaan aljabar biasa dengan cara ini dengan cara bahasa beri warna hijau dia ya. Dengan cara ini yang seperti kotanya dengan air yang menuju nol, artinya kita harus membuat dia menjadi jadi nggak bisa sekaligus selesaikan semuanya. Kalau semuanya ya kita harus menggunakan metode analitik, tapi metode analitik nggak mungkin kita bisa cari solusi. Jadi yang besar ini pipa yang panjang ini kita bisa buat menjadi kecil-kecil itu ya, dengan metode numerical atau CFD ini kita membuat apa namanya pipa ini ya yang dibatasi oleh ini ya, kita mau cuma sampai sini saja simulasinya. Jadi kalian bisa buat menjadi domain kita bagi menjadi kecil-kecil ya. Ini ya menjadi kecil-kecil sehingga persamaan ini turunan ini kita bisa ubah menjadi ini karena delta X sudah menuju nol. Tapi kalau misalnya delta X-nya kita benar-benar kita seriuskan menuju nol seperti ini, nanti jumlah kotaknya terlalu kecil ukurannya ya, karena dia harus menuju nol itu kan kecil sekali ya. Jadi nggak mungkin ya, kita kalau misalnya terlalu kecil ya bisa banyak sekali ininya kotak di dalam pipa ini ya, kotak-kotak yang kita buat dalam pipa ini. Dan ini delta X tidak cukup kecil ya, tidak mungkin terlalu kecil. Jadi ini tidak mungkin terlalu kecil, Akibatnya apa? Efeknya ukuran ini disebut grid ya, grid atau mesh ya. Karena ukurannya yang tidak terlalu kecil ya, tentu akurasinya tidak sangat akurat ya. Jadi ini akibatnya efek sampingnya ya, tidak mungkin terlalu kecil karena delta X sudah terlalu kecil, maka tidak seakurat kalau kita bisa menggunakan metode seakurat kalau kita bisa menggunakan metode analitik, tidak seakurat analitik gitu ya, saya sambung di sini seakurat dengan analitiknya. Nah begini ya. Tapi setidaknya kita bisa menghasilkan angka. Ya. Jadi kita akan bisa tahu berapa kecepatannya di sini, berapa ke sini, berapa di sini. Mungkin saja ini yang kita dapat dari hasil CFD 3,2 misalnya meter per detik. Walaupun sebenarnya kalau kita hitung dengan betul, kalau misalnya kita bisa selesaikan, kemungkinan nilainya 3,4 misalnya kemungkinan. Tapi kan nilainya 3,2 dan 3,4 itu nggak terlalu jauh lah. Makanya ini metode numerik CFD ini bukan disebut metode analitik, tapi dia disebut dengan metode pendekatan. Jadi approach ya, jadi pendekatan. Jadi hasilnya ya tidak akan bisa sampai ke sama dengan metode analitik ini. Ya, tapi setidaknya dia mendekati 3,2 ke 3,4.
sudah cukup baik. Itu makanya CFD. Nah, tadi ya, jadi kenapa CFD itu berkembang? Jadi saya pin dulu ya. Karena kita mencoba membagi-baginya tadi ya, kita mencoba membagi-baginya yang pipa tadi kita coba bagi-bagi gitu ya, yang domainnya ini ya kita bagi menjadi yang merah ya, kita bagi menjadi kecil-kecil ya, kita bagi menjadi kecil-kecil gitu ya, ini ya. Maka ya harus kita terima konsekuensi lain ya, ini pasti ada konsekuensinya ya. Kenapa? Kalau kita bagi kecil-kecil artinya setiap persamaan tadi, yang persamaan juga konservasi massa dan seterusnya itu ya. Jadi persamaan konservasi ya, massa, kemudian yang tadi apa ada momentum, kemudian massa, momentum, kemudian juga kalau misalnya ada energi itu harus diselesaikan setiap match ini harus diselesaikan ya, harus diselesaikan untuk setiap match, harus diselesaikan untuk setiap match ini atau grid untuk setiap match ya, setiap match atau grid. Artinya apa? Semakin banyak match ya, semakin banyak pula perhitungannya, semakin berat pula ke komputasinya. Dan hal ini nggak mungkin kita bisa semua pakai pulpen, kertas sama kalkulator tadi ya, yang bisa kalau dengan cara analitik. Jadi kita tidak perlu menghitungnya, makanya kita bisa melakukannya dengan menggunakan bantuan komputer. Makanya ini namanya di depannya ada computational, jadi ini komputasi ya. Jadi komputasi artinya yang melakukan perhitungan-perhitungan ini tentu yang memiliki kemampuan dengan kecepatan tinggi, itu yang dimiliki oleh komputer. Nah, makanya ini berkembang ketika komputer berkembang. Kalau komputer tidak akan. Nah ini ya. Nah, yang kedua ya, yang kita sudah dapatkan juga ya, dari beberapa perkuliahan minggu-minggu sebelum Lebaran ya, bahwa tentu karena kita mencoba memecahkan persamaan itu menjadi persamaan aljabar dalam bentuk delta, aljabar dalam bentuk delta ya, aljabar dalam bentuk delta ini ya. Ya tentulah ada hubungan antara mesh ini ya. Kalau katakanlah misalnya ini ya, kita punya mesh yang jadi perhatian ini ya, yang kita mau coba ini, dan kita harus ini ada hubungannya dengan mesh tetangganya ini ya. Ini, kita ambil yang ini lah salah satunya, misalnya yang ini ya, yang ini, ya. Ini kita ambil ini, kemudian dia punya tetangga. Nah ini tetangga ya, ini yang 2 dimensi ya, kita ambil ini 2 dimensi dulu ya. Secara prinsip ini sama dengan kalau misalnya dia 3 dimensi, kita ambil aja 2 dimensi arah X dan arah Y ya. Dan yang ini ya, ini punya tetangga ya. Nah ini tetangganya ini ya, jadi ini kita punya tetangga ini. Nah yang namanya tetangga itu beda dengan tetangga di rumah ya. Yang namanya tetangga di dalam mesh CFD ini adalah yang memiliki perbatasan bidang seperti ini ya. Ini bidang, dia memiliki perbatasan dengan yang di atas dengan di bawah, berupa bidang juga, kemudian di sebelah kiri bidang, sebelah kanan juga bidang. Nah yang di pojok-pojok ini bukan tetangga ini ya. Yang di pojok-pojok ini bukan tetangganya, bukan tetangga yang biru ini. Jadi ini bukan termasuk tetangga karena dia tidak memiliki perbatasan bidang. Ibaratnya pagar rumahnya itu nggak berbatasan langsung, tapi cuma berbatasan pada satu titik ini ya. Nah ini bukan tetangga namanya ya. Nah di dalam CFD itu yang namanya tetangga itu dia berbatasan ini bidang. Nah
Ini bidang ini yang disebut dengan phase. Ya, yang bidang ini, bidang perbatasan ini, ya bidang perbatasan ini yang disebut dengan phase, ya bidang batas ini ya, batas bidang atau batas bidang lah ya. Batas bidang ini yang disebut dengan phase atau muka ya. Ya, oleh karena itu waktu kita mau menyelesaikan persamaan ini karena dia punya hubungan, ini ada hubungan antar tetangga ya. Jadi ada hubungan antar tetangga ya. Ada hubungan antar tetangga di dalam mesh ini, hubungan antar mesh ya, atau antar tetangga ya, antar mesh ya. Maka nanti kita akan dapat menghasilkan ininya dalam bentuk itu yang disebut dengan persamaan linear. Persamaan linear ini kalian sudah dapat itu di matematik teknik tentang matrik dan aljabar linear ya, aljabar linear, matrik dan vektor ya. Nah, ini persamaan linear ini nanti bentuknya contohnya misalnya seperti ini ya. X1 tambah katakanlah 7X1 tambah 2X2 tambah 5X3 katakanlah sama dengan 7 misalnya. Kemudian kalau ada tiga kotak atau tiga titik ya, maka yang ini di bawahnya katakanlah min F1 plus 7X2 kemudian ditambah 8X3 sama dengan 12 misalnya. Kemudian 4X1 ya dikurangi 5X2 ya tambah 6X3 katakanlah sama dengan 19 misalnya ya. Nah ini nanti persamaannya akan seperti ini, ada hubungan tetangga ini, misalnya ini ada X1 ya, ini tetangganya X2, yang tetangganya X3, jadi X2 ini punya tetangga X1 dan X3 ya, jadi ini kalau kita bisa buat seperti ini ya, jadi kota ini kita bagi 3 ya, ini adalah X2, ini adalah X1, dan ini adalah X3, jadi X2 ini punya tetangga X1 dan X3, jadi kita bisa membuat persamaan matrik seperti ini, dan ini kita bisa selesaikan dengan menggunakan algoritma persamaan linear. Nah, kalau kita sudah punya matrik seperti ini, jadi katakanlah kita punya matrik ya, kita buat aja mana ini, ini ya matriknya ya, kita buat matriknya, nanti jadinya apa? Matriknya. Ya ini 7 gitu ya, 2 kemudian 5 ini ya, yang koefisien matriknya 1 7 8 4 5 6 ya. Kemudian kita kalikan X1 X2 X3, maka kita akan dapatkan hasilnya adalah ini 7 yang sisi suku kanannya 12 dan 9 ya. Nah ini kalian bayangkan kalau cuma untuk 3 kotak ini ada 3 kali 3 matrik. Jadi ini kalau ada 3 ini 3 mesh ya. Ini kita ada 3 kali 3 matriknya ya, matriknya. Ya, kalau misalnya kotaknya ini meshnya itu jumlahnya 1.000.000. Jadi kalau misalnya ada 1.000.000, 1.000.000 kali 1.000.000. 1.000.000 kali 1.000.000 berapa? Nolnya ada 6, kalikan nolnya ada 6. Jadi 10 makan 12. Jadi berapa triliun ya? Berapa triliun kotak ya, mesh ya. Jadi kalau ada 1.000.000 kali 1.000.000, kalian harus membuat matriknya juga 1.000.000 barisnya 1.000.000 kolom. 1.000.000 baris 1.000.000 kolom. Siapa yang sanggup menyelesaikan? Bertahun-tahun juga belum tentu selesai kita waktu menghitung kalau kita menggunakan tangan. Nah, dengan bantuan komputer yang 1.000.000 kali 1.000.000 itu ya masih bisa diselesaikan karena komputer menghitungnya sangat cepat ya. Jadi ini ya. Nah, jadi manfaatnya karena ada perkembangan komputer maka CFD muncul. Nah, karena ada hubungan antar mesh ini, maka ini
kita membutuhkan suatu metode yang disebut algoritma numerik ya. Bagaimana kita bisa menyelesaikan hubungan antar tetangga? Ya, namanya juga kalau kalian hidup bertetangga kan kompleks ya, sangat kompleks ya, karena karakter yang berbeda-beda ini juga serupa sih ya. Bagaimana cara kita menyelesaikan apa namanya metode numerik ada hubungan antar tetangga dan tetangga, misalnya ini ya yang X1, X2, X3 ini. Apalagi kalau misalnya tetangganya kalian dua dimensi ini ada 4 ya. Yang kalau satu dimensi ya, satu dimensi itu ada 3. Jadi tetangganya ada 2 ya. Jadi tetangganya X2 ada X1 dan X3. Kalau misalnya dua dimensi yang ada X dan ini tetangganya ada 4. Ya, yang kotak biru ini tetangga yang ungunya ada 4 kan. Kalau dia 3 dimensi tetangganya ada 6. Atas dan bawah juga ikut. Nah, karena itu CFD ini nggak mungkin bisa diselesaikan dengan hanya menggunakan kertas dan kalkulator, kecuali matriknya itu kecil. Jadi matriknya kalau 3 kali 3 masih bisa lah ya, 5 kali 5 masih bisa ya. Contoh yang seperti yang sudah kita bahas beberapa minggu yang lalu ya. Oke, ini sudah kita bahas ya kenapa bahwa CFD ini cukup kompleks gitu ya untuk kita selesaikan. Ya, kalau misalnya kita tidak memahami ya, tentang bagaimana cara kerja CFD dan bagaimana cara menyelesaikan persamaan-persamaan diferensial itu yang kemudian kita ubah menjadi persamaan aljabar dan menggunakan metode-metode numerik tertentu ya. Itu kira-kira ya. Nah, kita akan coba mempraktekkan sedikit ya. Jadi yang kemarin tertunda karena karena software anti saya di laptop saya itu bermasalah. Nah, sekarang kita coba membuat ini semacam simulasi kecil-kecilan ya. Jadi untuk kalian supaya bisa mempraktekannya langsung di depan komputer. Kalian sudah download semua ya, sudah install semua ininya apa software antisnya ya. Jadi nanti untuk UTS nanti ada tugas ya, tugas pengganti UTS ya. Jadi nanti ada tugas pengganti UTS nanti ya. Ini UTS-nya nggak ada ya, tapi kita akan ganti dengan tugas pengganti. Ini kalian akan disuruh menganalisa simulasi ya, tugas pengganti UTS ya. Nah nih ya, nanti beda-beda ya setiap uh, apa namanya setiap dari kalian masing-masing akan tugasnya akan berbeda-beda ya. Nah, makanya kita akan hari ini kita akan coba langsung coba buka ANSYS di laptop kalian ya. Bagaimana cara melakukan CFD? Ya kita sudah familiar juga ya, langkah pertama kalian yaitu dengan pre-processing ya. Ya masih ingat ya. Pre-processing itu ada 2 ya, yaitu membuat gambar CAD ya, membuat gambar CAD ya, kemudian ditambah dengan mesh ya, kita membuat meshnya ya, mesh yang tadi kita bagi menjadi kecil-kecil tadi ya. Yang kedua kita akan masukkan ke solvernya, kita akan menggunakan ANSYS Fluent ya, ANSYS Fluent yang sudah kalian download ya, sudah kalian install ya. Kalau ini kita akan menggunakan space claim, karena saya tahunya ini ya space claim ya, space claim ANSYS ya, ANSYS space claim, ANSYS space claim ya. Kemudian untuk apa namanya, untuk mesh-nya ini kita pakai yang watertight geometry tadi yang sudah kita coba beberapa minggu sebelumnya ya, watertight ya, meshing meshing. Oke ya. Nah, baru nanti solvernya pakai ANSYS Fluent. Kemudian untuk analisanya post processing nanti kalian harus gunakan Kepler ya, processing
kalian gunakan template ya. Nah, waktu nanti UTS nanti ya, waktu pengganti UTS ini saya beri waktu kalian 2 minggu untuk melakukan simulasi dan melakukan analisa. Nah, semuanya pakai ini ya. Analisanya pakai template nanti ya. Jadi kalian di dalam laporannya itu kalian pakai software template. Oke, kita coba buat kasus simpel dulu atau mau langsung kasus rumit juga nggak apa-apa ya. Kita buat yang simpel dulu aja ya biar kalian bisa memahami. Jadi kita akan coba mensimulasikan katakanlah yang minggu kemarin nggak jadi ya, pipa elbow gitu ya. Kemarin itu berapa ya, saya lupa ya. Diameter pipanya sama dengan diameter pipa sama dengan kemarin berapa ya, 50 mili ya, 50 mili katakanlah ya, 50 mili ya. Kemudian ini panjang pipanya yang mau kita simulasikan dari sini ke sini ya, katakanlah 1 meter aja ya, 1 meter ya. Ini ke sini juga 1 meter ya, 1 meter ya. Kemudian di sini ada jari-jari kelengkungan elbow ini ya. Jari-jarinya kita ambil saja 150 mili ya. Atau 100 mili aja, 100 mili. Ya. Kemudian nanti di sini ada udara atau air ya. Pipa airnya, air ya. Dengan kecepatan katakanlah 2 meter per detik ya. Maksud dengan kecepatan 2 meter per detik, di sini dibiarin terbuka ke udara luar, jadi tekanannya sama dengan 1 atmosfer ya. Tekanannya sama dengan 1 atmosfer. Nah, kita akan coba ya kasus seperti ini ya. Sudah dibuka di lab, buka ANSYS Speedlink atau terserah kalian mau pakai apa SolidWorks juga boleh, ini bisa ya. Cuma saya karena saya familiarnya cuma ANSYS Basecamp, maka saya bisanya cuma itu ya. Jadi silahkan dibuka ANSYS Basecamp ya. Jadi kita buka Spaceclaim, Anda cari saja Spaceclaim ya. Ini Spaceclaim ya, yang 2022 R2 ya. Ya, nanti kalian coba ini supaya nanti waktu di UTS kalian nggak kelabakan ya. Jadi kalian harus bisa dulu ya. Nanti di UTS-nya kita akan coba kasus yang lebih kompleks ya. Sudah dibuka semua di laptopnya. Spaceclaim atau SolidWorks sudah dibuka semua di laptopnya.